Selamat siang semua, kembali bersama saya Mar Eda. Hari ini saya akan memasak kepala kambing di gulai. Inilah kepala kambingnya guys. Tapi sebelum kita memasaknya, saya akan membersihkannya terlebih dahulu sebersih-bersihnya. Beginilah cara membersihkan kepala kambing guys. Di sini ada 2 ekor kepala kambing. Pertama kita siapkan airnya, lalu sikat gigi, kita sikat ke dalam mulutnya sampai bersih. Kita gosok-gosok, lalu kita gosok lagi kiri dan kanan kupingnya, masukkan sikat giginya ke dalam kupingnya supaya kambingnya bersih. Beginilah guys, digosok-gosok, digosok lagi mukanya, matanya. Guys, inilah mata kambing. Bisa kita lihat kan? Lalu kita siram dengan air. Di dalam mulutnya kita siram lagi air sampai sebersih-bersihnya. Setelah yang satu bersih, maka kita bersihkan lagi kambing yang berikutnya, kepala kambing yang berikutnya. Kita sikat-sikat mulutnya. Lihatlah guys, itu gigi kambing sangat kotor sekali. Lalu kita bersihkan, kita sikat dengan seksama, lalu kita siram dengan air. Kita siram ke dalam mulut kambingnya. Jadi guys, membersihkan kambing itu harus benar-benar bersih supaya nanti tidak ada kotoran ketika kita masak. Dan pasir-pasir juga guys. Jangan sampai ada kita termakan pasir. Sekarang ini sudah mulai bersih ya guys. Maka setelah kita siram sekali lagi, kita sikat lagi mana yang kotor lagi. Lalu kita siram lagi, dan sekarang sudah bersih sekali guys. Maka kita akan membawanya kembali ke tempat kita memasak. Jadi sudah bersih ya guys. Lalu guys, setelah kita bersihkan, kita akan menunjukkan apa-apa bumbu untuk gulai kari kepala kambing. Jadi guys, di sini ada banyak bumbu. Pertama adalah kemiri. Yang kedua adalah lengkuas. Yang ketiga adalah bawang merah, bawang putih. Jumlahnya masing-masing nanti akan kita lihat di deskripsi. Serai, dan semua bumbu-bumbu ini akan kita haluskan. Dan inilah hasilnya guys yang sudah dihaluskan, yang sudah kita masukkan ke dalam freezer dan sudah beku dan kita cairkan kembali. Inilah guys dia, bumbu gulai kari kepala kambing. Jadi bumbunya ini guys harus banyak rempah-rempahnya supaya aroma kambingnya tidak lagi tercium. Dan kita siapkan santan dari 1 buah kelapa, daun salam, daun jeruk, dan kita akan mengambil daun kunyit dan daun jahe. Di sini kita banyak menanami tumbuh-tumbuhan guys yang berguna untuk bahan dapur kita. Jadi pada saat kita membutuhkannya, kita tinggal memetiknya dari pot yang kita siapkan tanamannya. Lalu kita cuci guys supaya tidak ada pasirnya. Karena di dalam pot itu kalau hujan terperciklah pasir-pasir atau tanah-tanah. Sekarang kita akan menumis bumbunya. Kita masukkan minyak ke dalam kuali. Lalu di kuali sebelahnya nanti kita masukkan air.
supaya kita nanti akan merebus kepala kambingnya sebelum kita gulai. Jadi bumbu-bumbu ini sangat membantu sekali untuk menghilangkan aroma amis dari kambing. Jadi guys, jangan sedikit mengasih bumbu daun-daunannya supaya kita bisa menghilangkan bau amisnya. Daun-daun tadi kita potong kecil-kecil, seruas jari. Setelah kita potong-potong, kita masukkan air di dalam kuali. Untuk merebus kepala kambingnya guys. Jadi kita rebus kepala kambingnya. Di sini kita gunakan satu buah saja. Nanti yang satunya akan kita masak jenis yang lain ya guys. Lalu semua daun yang kita petik tadi kita masukkan ke dalam kuali yang ada rebusan kepala kambingnya. Ini berfungsi untuk menghilangkan aroma amis dari kambing. Kita biarkan sampai mendidih dan sampai kepala kambingnya lunak. Lalu kita menumis bumbu untuk gulainya yang sudah kita blender tadi ya guys. Aromanya sudah tercium sangat harum sekali. Padahal masih baru kita masukkan, sudah terasa aromanya. Lalu kita masukkan nanti daun-daunan, serai, lengkuas, daun kunyit, daun salam kira-kira 5 lembar, daun jeruk. Jadi semua daun-daunan kita masukkan ke dalamnya guys. Begitu juga ke dalam rebusan kepala kambingnya. Lalu kita aduk-aduk guys supaya merata bumbunya dan daun yang kita masukkan tadi bisa mengeluarkan aroma. Lalu kita masukkan kapulaga. Kapulaga ini guys adalah rempah yang dia berbentuk bulat dan putih dan dia akan mengeluarkan aroma karinya. Jadi ciri khas karinya itu dari kapulaga dan dari cengkeh. Lalu kita masukkan cengkeh. Itulah aroma karinya yang sangat khas nanti. Kita aduk lagi guys sampai mengeluarkan aroma harum dan bumbu itu mengering. Jadi guys, cara memasak kari kambing supaya dia tidak bau amis dengan menggunakan banyak rempah-rempah. Dan di sini kita kasih daging kambingnya juga supaya nanti ketika kita memakannya, ini yang kita ambil dari leher kambingnya. Nah, supaya nanti ada daging yang kita makan. Jadi untuk rasa gurihnya kita ambil dari kepala kambingnya guys. Jadi kita aduk terus guys supaya tidak lengket di bawah bumbunya dan tidak hangus. Jadi terus diaduk sampai agak kering. Kalau yang rebusan tidak perlu diaduk terus menerus, tapi yang ditumis. Jadi nanti kita tunggu ya guys selama kira-kira 30 menit merebus kepala kambingnya dan menumis bumbunya kira-kira 20 menit dengan api yang kecil. Kalau kepala kambingnya dengan api yang besar. Kita tunggu 30 menit ya guys.
Guys, setelah kita tunggu 30 menit merebus kambingnya dan karinya ditumis, maka kita masukkan santan kelapa ke dalam kari yang sudah kita tumis tadi. Bumbu kari yang sudah kita tumis tadi. Kita masukkan santan kelapa. Dan apinya harus kecil ya guys, karena nanti santannya naik patinya ke atas. Lalu kita masukkan garam. Kita masukkan penyedap rasa. Kita aduk kembali ya guys. Dan mengaduknya pelan-pelan saja guys, supaya patinya tidak naik ke atas. Lalu kita ambil jeruk limau yang ada di dekat kita ini, kita petik 4 buah. Ini jeruk limau ini guys sangat subur sekali. Saya menggunakannya untuk membersihkan makanan atau daging, ikan dan lainnya. Dan saya fungsikan untuk menambah kenikmatan masakan yang saya masak guys. Lalu kita potong jeruk limau tersebut. Kita buang biji-bijinya. Lalu kita peras, kita kasih air sedikit, lalu kita peras. Setelah kita membuang bijinya tadi ya guys, kalau ada bijinya dikit-dikit lagi, itu bisa kita saring pakai tangan kita sendiri guys. Jadi guys, bumbu-bumbu dapur yang saya gunakan untuk memasak ada di sekitar saya. Jadi saya tidak repot untuk membeli ke pasar. Itu saya sedang membuang biji dari jeruk limau tersebut. Lalu airnya kita masukkan ke dalam gulai kari kepala kambing. Lalu kita aduk ya guys. Rasanya, aromanya sudah sangat menggiurkan. Aroma kepala kambing yang dikasih daun-daunan tadi pun sudah sangat menggiurkan sekali dan sangat harum sekali guys. Ini sebentar lagi matang ya guys. Kita aduk lagi. Lalu kita cicipin apakah garamnya sudah cukup. Kalau sudah cukup, jangan ditambahi lagi guys, nanti rasanya asin. Kalau sudah asin, maka tidak enak. Guys, buah yang ada di meja ini adalah buah serikaya yang saya ambil dari kebun saya sendiri. Yang ada di sebelah saya, di belakang saya guys. Lihatlah guys, itulah pohon serikayanya yang menghasilkan buah yang sangat besar ini. Dan sangat banyak buahnya di pohon itu guys. Dan ini juga buah pohon serikaya. Jadi guys, kalau ada tanah kita yang kosong, jangan kita terlantarkan. Baiknya kita tanam dengan buah-buahan dan rempah-rempah yang kita gunakan untuk bumbu dapur. Ini sudah matang ya guys. Jadi kepala kambingnya yang sudah lembut bisa kita pindahkan ke kuali yang ada gulai kari kepala kambingnya. Inilah guys, saya masukkan ya. Nah, sekarang sudah matang. Tinggal kita mengangkatnya ke wadah. Kita aduk guys biar bumbunya masuk ke dalam kepala kambingnya. Sekarang akan saya cicipin sekali lagi. Rasanya sudah pas. Sekarang kita akan memindahkannya guys. Apinya sudah bisa kita matikan. Lihatlah gulainya sangat menarik sekali. Dengan warnanya dan aromanya dan rasanya.
Saya sudah menyiapkan wadahnya ya guys. Tinggal mengangkat kepala kambingnya. Sangat lezat dan nikmat sekali masakan gulai kari kepala kambing. Sekarang saya akan mengangkat kuali. Inilah gulai kari kepala kambing. Jadi lihatlah guys, inilah hasilnya ya. Dan saya akan mengaduknya dan kalau saya cicipin masih terlalu panas, pasti tidak bisa ya guys. Jadi saya hanya mencicipin kentangnya saja. Jadi inilah gulai kari kepala kambing yang sangat lezat sekali ya guys. Oke,